Sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin para yogi ada yang masih punya pertanyaan. Namo tassa three times fast. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Okay, anybody can ask question. Oke, ada yang mau bertanya silakan. So before So, question, yeah, okay. The question. Mine, mine. Mau ini nanya, misalnya kita kan pas meditasi itu tadi tuh banyak gangguan pikiran itu, kilesa mungkin ya, gimana ngatasinnya gitu supaya lebih jernih ya. Kasih. so while meditating, when there's many kilesa and disturbing the mind, Uh, how to overcome that? so kilesa or nirvana, sometimes we also call the nirvana. Nirvana is the hindrances. So there are five hindrances. Number one, kamachanda nirvana. Another is the vyabhada nirvana. Kamachanda is the lobha. Vyabhada is the dosa. Another is a udicca kukuja, sleepiness. Number four is a Tinamida. thinamida. Thinamida is sleepiness. No? Number four is a udicca kukuja. No? Restlessness and remorse. Number five is a vicikiccha doubt. No? This five is a kilesa and also five hindrances. So we try in samatha meditation to remove this hindrance kilesa first. And then our mind is purifying, citta visuddhi. But even though we are trying samatha meditation, this kilesa are coming. At the time we have to try the many way. So because sometimes one weapon not enough. One weapon is one meditation. One meditation is like one weapons. No, we need another weapon also. So like you try anapana at the time, we also try four protective meditation also. At the time altogether five weapons. Ya, jadi saya sudah mengatakan kilesa itu kita sebut juga sebagai niwarana. Bahasa palinya niwarana itu adalah terjemahnya rintangan batin ya. Jadi ada lima macam niwarana rintangan batin pada saat meditasi. Yang pertama itu adalah kamacanda. Ini adalah eh, keinginan duniawi ya. Keinginan duniawi kamacanda ini lebih ke loba, keserakahan ya. Keinginan-keinginan duniawi. Kemudian yang kedua itu biapada, itu adalah nafsu yang tidak keinginan yang tidak baik atau dosa gitu. Niat yang tidak baik ya. Kemudian yang ketiga tinamida, ini adalah kemalasan dan kelambanan. Yang keempat itu udaca kukuca, ini adalah kegelisahan batin dan penyesalan. Ini adalah salah satu rintangan batin juga. Yang terakhir itu yang kelima wicikica atau keraguan-raguan ya. Jadi lima ini disebut rintangan batin atau kilesa. Jadi oleh karena itu kita melatih samatha. Um, Samatha ini fungsinya itu adalah untuk memurnikan pikiran kita dari kilesa itu, lima jenis kilesa itu. Ini yang disebut dengan cita wisudi, pemurnian pikiran ya. Tetapi pada saat kita sedang berusaha mengembangkan konsentrasi samatha ini, terkadang kilesa itu bisa datang. Kita nggak punya konsentrasi belum terbentuk, tapi kilesa sudah ada duluan gitu kan. Jadi oleh karena itu kita butuh banyak senjata, banyak teknik untuk perang melawan kotoran batin. Oleh karena itu Sayadaw mengajarkan ada lima jenis meditasi. Jadi bukan hanya satu aja. Jadi ada lima jenis senjata yang bisa kita gunakan untuk perang melawan kotoran batin ini ya.
Jadi 5 jenis meditasi ini satu meditasi utama, anapana atau 4 unsur, 4 lagi itu meditasi pelindungan. Ya. Jadi kalau satu aja pasti tidak cukup, jadi kita butuh 4 meditasi pelindungan lagi untuk melawan kilesa itu. So today maybe some yogi they use only one weapon only maybe, but cannot 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 win the kilesa because he used only one weapon only. Some people they use 2 weapons. Some people use 3 weapons like that. So at that time you must be clever, no? Sometimes you have to change another weapon like that. So for example, sometimes you fight to the enemy, you have only just knife only. Sometimes not enough. You also bought the pistol or the gun also, no? No, and also another sword also, no? Another bow also, no? And you have many weapons, so you are very confident you are, so you can fight to your enemy, no? Sedo mengatakan mungkin hari ini ada meditator yang hanya menggunakan satu jenis senjata aja gitu ya. Artinya satu jenis meditasi aja itu tidak cukup untuk melawan kilesa. Ada yang hanya menggunakan 2, tapi mungkin ada yang menggunakan 3 gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Anda sedang perang, kalau Anda punya banyak jenis senjata, jadi Anda tidak hanya punya satu pisau aja, Anda harus punya juga senjata api seperti pistol, atau Anda punya panah gitu ya, untuk bisa. Jadi kalau Anda punya banyak jenis senjata, pada saat ketemu musuh yang berbeda-beda, Anda bisa melawannya dengan senjata yang tepat gitu. So according to the Pechaya, this is Alamana Pechaya. Now these weapons, meditation object are Alamana Pechaya because these are object of the mind. No? So this object also very important. Buddha allow the 40 object only, not more than 40, 40 only. Because all 40 have the powerful to fight the kilesa. No? Jadi, kalau dalam Pacaya atau Patana ini ya, dia ini ada apa senjata-senjata itu ya, ada di dalam bagian aramana karena itu adalah objek batin ya. Jadi Buddha mengajari ada 40 macam objek batin, objek meditasi maksudnya ya, untuk melawan kilesa ini. So because they do not lazy to use another weapon. Some people just anapana only the whole day they just watching kilesa also coming like that. The whole day finish. They not improve like that. Jadi saran saya Dao, Anda Mm. jangan malas ya Mm. menggunakan senjata yang lain gitu, meditasi yang lain untuk pada saat ada kilesa gitu. Ada orang yang itu pada saat kilesa sedang datang, mereka malas untuk menggunakan objek meditasi yang lain. Mereka hanya seharian itu berusaha anapana gitu. Tapi tidak ada perkembangan apa-apa, seharian berlalu gitu. Hmm, oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, pakai mic ya. Wandami, saya ada Wandami Bante. Saya pernah mendapati beberapa kali ketika meditasi, pas baru duduk 5-10 menit, itu tuh badan langsung gimana ya, bisa duduk sekitar 1 jam. Jadi kayak tidak bergerak, sudah maksudnya langsung kayak tersetting gitu. Nah, terus badan rasanya ringan. Terus nafas juga sampai halus, tapi masalahnya itu pikirannya tetap kacau. Biasanya kan fisik fisik yang tenang itu kan kalau pikirannya tenang dulu ya, maksudnya stepnya kan pikiran tenang baru fisiknya ikut. Nah ini tuh kayak kebalik, fisiknya udah bisa tenang bahkan nggak bergerak sama sekali ketika duduk sekitar 1 jam, tapi pikirannya justru nggak pernah bisa fokus gitu. Kok bisa itu terjadi, kayak seperti terbalik gitu ya nanti. So does he ask a few times he experienced like this. When starting the meditation, within 5 or 10 minutes, the body already stable. Light also, the body light, Mm. comfortable, can sit for 1 hour. But the mind is not calm, wandering a lot. Okay. How is that possible? Usually the mind calm and the body becomes stable, right? Yeah. But this not like that. Yes. The body becomes stable first, but the mind still wandering a lot. Yeah, because concentration not yet high. No, but do not worry. Find the again.
and then concentration higher, and then body also more comfortable, more light. No, really is sometimes we don't know how our concentration level like that. No, so never mind try your meditation object only. No, sometimes we have to do the cause only. The effect will become automatically. Ya, jadi kata Sedao jangan terlalu dihiraukan, maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya kalau pikiran kita masih kacau, masih mengembara kemana-mana, itu artinya berarti konsentrasi kita belum terlalu kuat gitu. Jadi kita harus berusaha untuk fokus kepada sebabnya, sebab supaya konsentrasi bisa ada. Jadi kita bukan fokus kepada hasilnya gitu ya. Tapi yang kita cari itu adalah sebab-sebab penyebab konsentrasi ini, bukan hasil dari konsentrasi. Jadi nanti lama-lama kalau Anda selalu memperhatikan objek meditasi aja, lama-lama konsentrasi akan semakin kuat. Jadi tidak usah terlalu dianalisa ini bagaimana gitu ya. So because samatha meditation, the important is always to know the meditation object, not other things. Sometimes we also hope the good phenomena like that. Good phenomena, maybe my body, maybe light, and also maybe the light also appear, many color appear. Sometimes we also hope. Such kind of the hope is restlessness, one kind of restlessness. And the concentration difficult to improve quickly. Ya, jadi kata Sedao untuk bisa berhasil dalam melatih samatha ini, meditasi samatha, kita itu hanya perlu memperhatikan satu objek aja, objek meditasi kita aja. Objek-objek yang lain yang muncul itu jangan diperhatikan gitu. Kita berusaha memperhatikan satu objek aja, gitu ya. Tapi pada saat kita sedang memperhatikan objek meditasi kita, kalau kita masih punya pengharapan ya, pengharapan fenomena-fenomena yang tertentu yang kita harapkan seperti misalkan badan ini jadi ringan atau ngarapin ada cahaya yang muncul atau ngarapin rasa yang tenang atau damai gitu. Kalau ada harapan-harapan seperti itu, konsentrasi itu sulit terbentuk. Ya. Karena kalau kita punya pikiran ngarap seperti itu adalah salah satu bentuk dari kegelisahan batin. Jadi batin itu nggak tenang. Jadi batin kita perlu tenang sambil memperhatikan satu objek untuk waktu yang lama. Nanti semua itu hasilnya akan kelihatan. So if Anapana meditation, no, so nimitta is a very important. Nimitta. This nimitta also appear there unified with the breathing out. No other places. Other places are not real nimitta. So this also very important to understand like that. At the time we are not interested in other the outside light at the time. At the time nimitta may also quickly appear. At the time nimitta also has the power to absorb our mind. Our mind may be absorbed in the nimitta. No? At the time we call this an absorption state. No? After getting absorption state, at the time the Vittaka Vichara, Piti Sukha, Ekagata, Cetasika also powerful like that. At the time we may get the jhana. So after getting jhana, no, try the vipassana quickly because jhana is not stable. Jhana also. Because sometimes not meditate, jhana easily drop. So because they try quickly go to the vipassana. At the time vipassana, which time is can meditate the jhana also. Jadi kata saya dalam melatih anapanasati ini ya, nimitta itu sangat penting ya. Jadi yang dimaksud dengan nimitta dalam anapanasati ini adalah cahaya yang muncul di tempat kita melihat napas. Ya, jadi kalau ada cahaya yang lain yang muncul selain dari tempat kita melihat napas ini, di tempat melihat napas kan sekitar area hidung ini ya. Kalau ada cahaya lain yang muncul di depan muka mau di mana aja itu kita tidak seharusnya melihat itu. Jadi kalau kita bisa melihat cahaya, kalau nimitta bisa muncul, itu berarti pertanda kalau meditasi anapanasati kita sudah benar gitu ya. Jadi nimitta yang asli itu ada muncul di tempat kita memperhatikan nafas. Nimitta ini punya kekuatan untuk mengunci pikiran kita, mengunci batin kita ya. Jadi kalau batin kita bisa terserap ke dalam nimitta ini artinya kita masuk ke dalam tahapan jhana gitu. Kalau kita sudah masuk tahapan jhana, itu artinya 5 cetasika, fenomena batin, witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata ini sangat kuat gitu ya. Nah, jadi setelah kita punya jhana, saya sudah menyarankan kita untuk cepat-cepat melatih vipassana gitu.
karena jana itu tidak stabil. Mereka yang sudah punya jana kalau tidak latih meditasi itu akan hilang jananya, akan drop gitu. Jadi kalau Anda sudah melatih vipassana dengan punya jana, nanti kebijaksanaan dari vipassana ini bisa membuat jana Anda itu lebih kuat dan stabil. So Vipassana Jnana is more powerful to remove kilesa. And also Vipassana Jnana is a higher. At the time we can get the Mega Jnana. At the Mega Jnana can cut off totally kilesa, step by step. Like Sotapaddi, Mega can cut there, like Sakaya Ditti, no? Silabada Pramasa, Vichikecha, like that. So Sotapaddi Mega can remove, cut off totally Sankilesa, Sagadagami, Anagami, no, Rata Mega, step by step, they cut, no, without Rumida. So because this Vipassana Jnana and Mega Jnana is the most powerful, like to remove kilesa. Saya sudah mengatakan vipassana jnana ya, pengetahuan vipassana ini bisa menghilangkan kilesa gitu. Jadi kalau vipassana jnana kita semakin kuat dan apabila kita sudah punya maga jnana gitu ya, pengetahuan jalan kesucian, itu pengetahuan jalan kesucian ini bisa mencabut kilesa secara total gitu. Tapi tidak semua kilesa ya. Jadi ada tahapannya. Kalau untuk kalau kita mencapai kesucian sotapana, kilesa yang tercabut total itu ada 3, yang benar-benar hilang secara total sampai akar-akarnya nggak ada. Itu adalah Sakaya Ditti, pandangan salah tentang aku gitu ya. Kemudian Silabata Paramasa ini adalah kepercayaan terhadap praktek atau ritual. Kemudian Wicikitha, keraguan-raguan terhadap Buddha, ajaran Buddha gitu ya, Buddha Dhamma Sangha ya. 3 ini sudah nggak ada gitu. Nanti di atasnya lagi Sakadagami, ini ada kilesa lain lagi yang dilemahkan. Kemudian Anagami ada lagi yang jadi setiap tahapan itu ada kilesa yang dilemahkan dan dicabut. So why those jnana has powerful to remove or to cut out kilesa? Because they have the perfect understanding, wisdom. So because in our Buddha Sasana, Buddha teaching, Buddha emphasize the wisdom, knowledge. This is very important. Our wisdom is high, no? If we understand the as really as, no? At the time we can remove our kilesa like that. So like that, our everybody are now, no, human being like that, no. So this human being, so we know there's a lady, we are man, or this lady, a beautiful lady, this a ugly lady. We know like that. Every day we know this situation. We doesn't know the nama rupa, no. So Vipassana Jnana can remove such kind of the view like that, no. Vipassana Jnana, they know nama rupa only. Other than no man, no woman, no lady. Such kind of understanding is a very, very able understanding. And also this Namarupa also the anicca nature, impermanent nature. No? And also because impermanent, these are dukkha nature. No? And also only Namarupa only. Cause also Namarupa, effect also Namarupa, other than no creator. We understand at the time. So such kind of the understanding is a perfect understanding. So because of this perfect understanding, we can remove kilesa. If we already know man, lady, at that time we have a lot of attachment each other, right? Or this is my girlfriend, this is my boyfriend, like that. Always we have attachment. Sometimes dosa also. Or this is my enemy, this is my mother enemy, this is my daughter enemy, like that. So always we have kilesa, right? Because they not the perfect understanding. So we need such kind of the perfect understanding. Saya sudah menjelaskan nih, kenapa pengetahuan vipassana itu punya kekuatan untuk mencabut kilesa dengan total. Jadi karena pengetahuan vipassana itu dia punya pemahaman yang sempurna, kebijaksanaan sempurna. Oleh karena itu di ajaran Buddha ini yang paling penting itu adalah kebijaksanaan gitu ya. Jadi kalau kebijaksanaan kita kuat, tajam, kita bisa melihat atau memahami segala sesuatu itu sebagaimana apa adanya gitu. Kita memahami hakikatnya gitu, hakikinya. Jadi seperti
keseharian ini kan kita melihat, kita punya pandangan gitu ya, pandangan melihat ada laki-laki, ada perempuan. Kita tidak melihat hakikinya, karena sebenarnya tidak ada laki-laki atau perempuan. Yang ada yang secara hakikatnya ya, yang ada itu hanya fenomena batin dan fenomena jasmani. Fenomena batin itu adalah nama, fenomena jasmani itu rupa, hanya ada nama rupa aja gitu. Jadi kalau kita belum bisa punya pandangan melihat segala sesuatu itu hanya nama rupa, maka kita melihatnya sebagai konsep laki-laki, perempuan. Laki-laki bisa terlihat ganteng, perempuan bisa terlihat cantik gitu. Ini anak kita gitu. Itu kita punya konsep seperti itu. Karena kita melihatnya itu konsep, jadi karena konsep itulah maka kilesa bisa muncul, kotoran batin bisa muncul ya. Melihat perempuan yang cantik muncul loba, muncul keserakan, muncul keinginan ya, nafsu duniawi. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak kita senangi, ya, misalnya ini adalah musuh anak kita gitu. Ini musuhnya siapa kita gitu. Kita nggak suka sama orang itu. Akhirnya jadi dosa, rasa benci, tidak suka. Jadi disebabkan oleh pandangan yang salah itu, maka kilesa dalam keseharian kita muncul. Tetapi beda dengan kalau kita punya wipasana nyana yang sebenarnya, pengetahuan wipasana di mana kita bisa melihat nama rupa. Hakikinya, hakiki semua makhluk itu ada terdiri dari nama rupa aja, maka tidak akan muncul kemelekatan dan sebagainya itu tidak ada. So because you have opportunity trying to know the Namarupa, you also Namarupa, other also Namarupa, is done like that. So sometimes not enough concentration at the time, you try the first the samatha meditation first like that. Like Anapana. Concentration better, try the to know the Namarupa like that. So every time have to do again like that. So to know Namarupa, we need the concentration. No? Sometimes concentration not enough, and that I have to develop concentration first. Concentration better, try to know Namarupa like that. No? At that time, avijja, moha, day by day, the think and think, think and think, reduce and reduce. Avijja. At that time, vijja, a light appear. Vijja is a wisdom like that. No? Sometimes samatha also not successful. At that time, reflect your sila also again. My sila okay or not? At least we need 5% like that. No? Ya, jadi saya sudah mengatakan untuk bisa melihat oleh karena itu ya, kalau Anda punya kesempatan atau punya kesempatan ya untuk bisa memahami nama rupa itu, Anda harus berusaha untuk bisa benar-benar melihat dan memahami nama rupa seperti yang diajarin oleh Buddha ya. Tetapi kalau Anda belum punya konsentrasi yang cukup kuat untuk bisa melihat nama rupa ini, maka Anda harus bangun dulu konsentrasi itu. Bangun konsentrasi dengan melatih anapanasati ya. Setelah Anda punya jana, cepat-cepat setelah punya konsentrasi di jana, Anda bisa melatih nama rupa ini. Jadi setiap kali seperti itu memang. Pada saat konsentrasi kita sudah menurun, sudah berkurang, kita nggak bisa melihat nama rupa, kita bangun lagi dari uh, samatha untuk bangun konsentrasi melihat segala sesuatu apa adanya gitu ya. Nah jadi, after concentration to nama rupa. Sometimes not successful, and then develop again concentration. Jadi kalau kalau kadang masih belum sanggup melihat nama rupa ini, kita harus kembangkan lagi. Konsentrasi kita sudah semakin kuat. Tetapi kalau pada saat kita sedang berusaha mengembangkan konsentrasi, tapi konsentrasi nggak jadi-jadi itu ya. Pada saat melatih anapana, konsentrasi nggak jadi-jadi, kita harus merefleksikan sila kita. Moralitas kita itu sempurna nggak? Minimal 5 sila harus sempurna. Jangan ada yang bolong gitu. So Buddha time is many has a good parami people. So within one Dhammato also they attain mega jnana, phalajnana. During listening time they can practice like that. But some people are not like that. Some people have to learn the theory and practical together. Some people they learn theory first. After that they go forest. Like some bhikkhu like that. They within 5 years they learn a lot. Bhikkhu Patimokha, Bhikkhuni Patimokha, and they also learn the meditation theory. After that, they go to the forest. After that, no teacher. No? After that, no teacher, they practice start at the time. After 5 years only, they start the meditation. No? After that, no teacher in the forest. But they already learn
if concentration better, how to contemplate, they already they learn from the teacher. And then they can do mega flower also. So many way lah. Hmm. Jadi Sada mengatakan di zaman Buddha dulu ya, banyak makhluk-makhluk yang sudah punya parami yang bagus. Jadi pada saat Buddha sedang memberikan ceramah Dhamma, pada saat itu mereka bisa berlatih dan bisa menembus sampai mencapai kesucian gitu ya. Tetapi kebanyakan nggak seperti itu gitu ya. Kebanyakan tuh kita butuh berlatih caranya dulu, kemudian harus berlatih setahap demi setahap untuk bisa mencapai tahapan kesucian gitu. Ada juga para biku yang mereka harus selama 5 tahun ya, mereka belajar dulu aturan biku, kemudian belajar teorinya bagaimana bermeditasi sampai mencapai nibbana dari guru. Nanti setelah 5 wasa, biku ini akan pergi ke hutan sendirian bermeditasi dalam hutan tanpa guru ya. Tapi karena dia sudah paham bagaimana teorinya untuk berlatih sampai vipassana, dia di situ bisa bisa berlatih juga sampai mencapai kesucian gitu. Jadi ada banyak cara untuk bisa melatih di zaman sekarang ini. So today also you are learning, nah? You also learning now, no? You also now learning and also practicing together. So learning more lah. So one day you can practice without teacher. You learn like that day by day, no? So every day you learn like that. At the time you have a lot of the knowledge, theory according to theory. So at the time one day without teacher also you can practice. At the time your concentration better, you can quickly can go the vipassana. You have knowledge. Nah, jadi seperti hari ini ya, Anda semua di sini kan sedang belajar ya, belajar sekalian praktek juga bagaimana melatih meditasi gitu. Tapi mungkin lebih banyak belajarnya ya, bagaimana cara melatih ini itu gitu. Nah, nanti kalau suatu hari Anda sudah banyak, jadi saya menyarankan Anda belajar yang banyak gitu ya, belajar yang banyak supaya nanti suatu hari kalau Anda sudah punya konsentrasi, Anda sudah punya konsentrasi, Anda bisa tahu caranya melatih gitu. Nah, Anda bisa juga langsung, kalau Anda punya pengetahuan, Anda tahu caranya melatih vipassana, Anda bisa, setelah Anda punya konsentrasi, Anda bisa melatih vipassana untuk mencapai kesucian itu. So because in the book, in the small the booklet, yeah, the some the characteristic you have to by heart, learn the by heart like that, no? Like 12 characteristic, 4 element, no? So at the time you have such kind of knowledge, and you have concentration, you can learn like that practically, no? And also not enough, you also should study the 28 kind of rupa, 52 cetasika, right? Like that. At the time you have the ready to proceed vipassana. Ya, jadi saya sudah menyarankan Anda untuk belajar sebanyak mungkin supaya Anda punya pengetahuan ya, pengetahuan bagaimana cara melatih gitu. Nanti kalau sudah tidak ada guru, Anda tahu caranya berlatih juga gitu. Jadi seperti di buku panduan itu ada 12 karakteristik yang harus dilatih, itu harus dihafalin cara cara untuk mencermatinya, cara untuk melatih karakteristik-karakteristik itu gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa melatih itu, nanti kalau Anda sudah bisa melatih itu, nanti dia kalau Anda sudah punya konsentrasi, Anda bisa melatih vipassana juga seperti itu ya. Understand? Okay. Ya, sampai sini paham ya? Bante, mau tanya. Saya tadi meditasi mengamati 4 unsur. Tapi begitu mengamati 4 unsur, ada satu titik saya nyaman, saya terbalik malah mengamati nafas sampai nafas saya halus sekali. Itu sebenarnya salah ya, karena apakah saya kebawana atau gimana? Ketidur atau bagaimana? Tapi saya tahu nafasnya ini halus sekali. Saya sadar, kenapa saya terpotong ya? Saya baru mengamati separuh. Itu apa? Apakah saya tertidur atau bagaimana? Mohon sarannya. So Zaidawsi asked, today while she practicing 4 element meditation, in the middle, suddenly back to Anapana. Is it Bawanga or not? She know time the breath was very subtle at that time, but and then she awake and she aware I should practice 4 elements. So she continue to see the characteristic. Is that Bawanga or something? In the middle become Anapanasati. Yeah, Sambhavinga. Tambawanga. Yeah. Vega my state. Yeah.
Ya, itu Awakened kemungkinan. mind state, he doesn't know the present object. Present object doesn't know at that time. Ya, ya. Hmm. Ya, kemungkinan besar tuh bawangga ya, karena dan disebut bawangga adalah kita tidak tahu objek yang sekarang ini, objek yang ada sekarang ini. Objeknya tadi kan ini kan 4 unsur ya, jadi nggak tahu lagi toh. Tiba-tiba yang dilihat jadi napas otomatis toh. Setelah bangun jadi napas toh. Yes. Ya, Sometimes body tired at the time possible such kind of state. Body tired. ya Body. kemungkinan badan capek katanya. Itu bisa terjadi. Hmm. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ke belakang. Yureni. Einstein. Andami Sayadaw, Andami Bante. Eh, tadi waktu mendorong saya kan dari hidung, malah yang muncul cahaya. Tapi terus langsung saya mendorongnya ke seluruh tubuh, jadi udah nggak keterus. Itu. Terima kasih. So she said when she practicing the pushing from the breathing in, suddenly the light appear in the front. But at that time she tried to listen the pushing to the whole body. She Okay. said. Oh yes. So 4 element also, 4 element concentration also produce the light. So because this 4 element meditation can reach to the Upajjhara Samadhi, you know. And also because of this Samadhi, he can see, this yogi can see that the whole body is like the ice block like that. You know? So, and also our body is the whole body as a kaya pasada. Because every place we know, touching we know, right? Because the kaya pasada, no? Pasada meaning the translucent element, clear element. Kaya pasada. Pasada meaning is a translucent, no? So kaya pasada is a cover the whole body like that. Everywhere has kaya pasada. So because we know some people touching our skin like that. No, is that some that top all the head hair like that, and then very dead all the knee no kaya pasada, because we can cut and then we not pay. No, any place that pay at the time we have the kaya pasada. So this kaya pasada is like mirror like that, mirror like mirror like mirror. No? So mirror can catch the object, right? Mirror. In the same way, I Chaku Pasada, I Pasada also can catch the color visible object. No, at the time also Kaya Pasada also can catch the tangible object. So the whole body has this the Pasada like mirror. So because this, if you have concentration God, you can see the whole body like the ice block like that. So ice also many color like sometimes ice are not yet cold degree at the time some white color also together with the ice block. No, but your concentration is higher. You can see just like mirror only. No, so this ice block also many particles combined together. At the time you can find the akasa inside the ice block. At the time you can see many particles, the whole body, many particles. So this particle also not yet paramata, just penyati only. So each particle has a Patwi, Abo, Tejo, Vaya, Ona, Gandharasa, Oja, at least 8. Some particle 9, some particle 10, like that. No? At the time only we can see the Paramata Rupa. No? Ya, jadi kata saya itu meditasi 4 unsur ini bisa punya konsentrasi yang namanya upacara samadhi. Ya. Paling tingginya itu upacara samadhi. Jadi dengan melatih meditasi 4 unsur, cahaya yang kelihatan itu disebabkan oleh konsentrasi yang terbentuk dari kita melatih 4 unsur ini. Cahaya itu kelihatan karena itu ya. Jadi tubuh kita ini kan semua terdiri dari kaya pasada katanya. Kaya pasada itu adalah sensitivitas sentuhan.
Jadi jadi di tubuh kita di mana kita bisa merasa disentuh ada rasa, itu pasti memiliki kaya pasada gitu. Tapi seperti di ujung kuku ini tidak ada kaya pasada. Oleh karena itu kalau digunting tidak sakit gitu. Karena tidak ada kaya pasada. Kaya pasada ini sensitivitas sentuhan. Kalau caku pasada ini adalah sensitivitas mata. Sen- Sensitivitas mata ini bisa menangkap objek-objek rupa gitu ya. Kalau sensitivitas sentuhan dia menangkap objek-objek sentuhan gitu. Jadi oleh karena itu pada saat disentuh terasa. Jadi kaya pasada ini menyebar di seluruh tubuh kita dan dia bentuknya itu translucent gitu. Translucent seperti kaca katanya. Jadi oleh karena itu mereka yang konsentrasinya sudah bagus pada saat melatih meditasi 4 unsur, dia bisa melihat tubuhnya ini seperti balok es gitu. Balok es juga banyak jenisnya ya. Ada balok es yang masih agak kusam gitu. Dia karena dia tidak terlalu dingin ya. Jadi masih ada kusam-kusamnya, ada putih-putihnya. Tapi ada balok es itu yang bening gitu ya. Nah, jadi kalau konsentrasi semakin bagus, kita akan bisa melihat tubuh kita ini seperti balok es yang bening gitu ya. Nanti di balok es ini kita bisa melihat di dalam balok es ini ada ruangnya. Di dalam balok es ini ada ruang, ada celah gitu. Nah, kalau kita perhatikan ruang itu, lama-lama nanti balok es ini, tubuh kita yang tadinya balok es itu akan pecah jadi partikel. Partikel-partikel ini yang disebut sebagai kalapa gitu. Bintik-bintik debu-debu gitu ya, debu-debu yang bertebaran. Nah, kalapa ini masih belum Paramatthadhamma. Kalapa ini masih panyati, masih konsep. Belum kebenaran hakiki dari rupa gitu ya. Belum fenomena jasmani yang paling dasar gitu. Belum yang sejatinya. Jadi kita harus memperhatikan lagi. Di dalam kalapa ini terdapat 8 jenis rupa minimal. Ada 8 jenis rupa. Nah ini 8 jenis rupa ini adalah Paramatthadhamma. Ini yang disebut fenomena jasmani yang paling hakiki gitu. Paling sejati, nggak bisa dipecah lagi. Jadi 8 jenis rupa ini minimal ini ya. Itu adalah unsur tanah, air, api, angin, kemudian warna, bau, rasa, dan sari nutrisi. Minimal ada 8 jenis rupa ini. Sometimes jivita, kaya pasada 10. Terkadang itu ada jiwita atau daya hidup atau ada juga kaya pasada itu yang tadi ya sensitivitas tubuh. Jadi bisa 8, bisa 9, bisa 10. So why we cannot see now the pasada? Because many amazing now, because our rupa body are not only the pasada rupa, many rupa also. So kamaja also many kinds. Some are pasada, some are opaque like that. So some kamaja rupa like bhava rupa are not like kaya pasada. Bhava rupa are not translucent rupa. Bhava rupa also the whole body. So because this, the lady hand our hand not stay like that. No, our face and lady face not the same. No, because the bhava rupa, and also not only kamaja rupa, chitaja rupa also has, udaja rupa also has, aharaja rupa also has, mixing together. So because we cannot differentiate now the kaya pasada now. Jadi saya mau tanya, kenapa kita tidak bisa melihat kaya pasada di tubuh kita yang sekarang ini gitu ya? Karena tubuh kita ini banyak terdiri dari gabungan jenis-jenis rupa ya, fenomena jasmani ini. Bukan hanya kaya pasada aja. Ada juga kamaja rupa. Kamaja rupa ini adalah fenomena jasmani yang dihasilkan oleh karma. Misalnya seperti bawa rupa. Ini adalah penentu jenis kelamin. Oleh karena itu, tangan seorang lelaki dengan tangan seorang wanita berbeda. Karena ada bawa rupa yang membedakan itu. Ada penentu jenis kelamin. Oleh karena itu kita bisa melihat wajah laki-laki dan wajah perempuan juga berbeda. Karena bawa rupanya itu berbeda. Itu adalah jenis rupa yang dihasilkan oleh karma. Selain kama rupa ada rupa-rupa yang lain lagi. Ada cita jarupa. Ini adalah jenis rupa yang dihasilkan oleh batin atau pikirannya. Kemudian ada utuja rupa, ini yang dihasilkan oleh suhu atau temperatur. Dan ada aharja rupa. Aharja rupa ini yang dihasilkan oleh sari nutrisi. Jadi banyak jenis-jenis rupa yang mereka bergabung di tubuh kita. Kemudian mereka itu saling berkumpul. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang kamaja rupa, mana cita rupa. Gitu. Kita nggak bisa membedakan itu. So when we can know, when we have ability to know the particle like that, at that time we must also continue study
which one is Kamajarupa, which one Udajarupa, which one is Chidaja, which one is Aharaja. Because 4 causes. Rupa are with the 4 causes. So Kamajarupa also many types, like Pasada Rupa, Bhava Rupa, etc. like that. Now Jivita, Navaka Kalapa, all are Kamajarupa. Kamajarupa also many kind. No? So Pachakati is all digestive fire also Kamaja, because the Kama, the digestive fire. There's a Jivita Navaka Kalapa. This also no Pasada. No? So Pasada is a fine Pasada only. No? Other Kamajarupa are opaque, not clear. No? Ya, jadi saya mengatakan ya, kalau kita sudah mampu melihat partikel-partikel itu ya, yang rupa kalapa itu, rupa-rupa itu di dalam tubuh kita ini, kita harus punya pengetahuan bagaimana untuk bisa membedakan mana yang disebut, mana yang kamaja rupa, mana tidak rupa, karena ada 4 jenis, 4 penyebab munculnya rupa, fenomena jasmani ya, bisa dari karma, bisa dari pikiran, eh, bisa dari sari nutrisi, bisa dari suhu gitu, bisa 4 ini ya. Jadi kalau yang dari karma jarupa aja bisa ada beberapa, misalnya seperti tadi ya, pasada, itu ada sensitivitas. Pasada ini hanya 5 indera, maksudnya sensitivitas dari mata telinga hanya ada 5 pasada, 5 sensitivitas. Kemudian misalnya yang karma itu seperti jiwita nawaka kalapa, itu seperti api pencernaan ya. Jadi api pencernaan kita itu juga dari karma kita. Itu adalah fenomena jasmani yang dihasilkan oleh karma kita ya. Pencernaan kita baik atau enggak itu karma kita itu. Kemudian sisanya yang lain, kalau pasada itu kan bentuknya terang, bukan terang, translucent ya, agak berkilau gitu. Kalau bentuknya kamaja rupa yang lain, dia itu bentuknya butek, butek nggak terang gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut kamaja rupa, mana utuja rupa, araja rupa, mana Raja. hitaja rupa. Jadi ada 4. Yeah, because so every time some kalapa arising, some kalapa are got not yet arising, some kalapa arising like that. Because this we can see our body like that. No, so have to know like that. At that time only we can practice vipassana. Vipassana. So this is a real vipassana, not artificial one. Ya, jadi pada saat kita sudah bisa mencermati rupa-rupa itu ya, kita bisa melihat kalau ada rupa yang sedang sedang berlangsung, kemudian ada rupa yang lenyap gitu. Kemudian ada rupa yang baru muncul gitu. Jadi rupa itu ada 3 tahapan. Dia bisa tahapan muncul, bisa tahapan dia sedang bertahan atau berlangsung ya. Kemudian ada tahapan lenyapnya gitu. Jadi kenapa tubuh kita ini selalu ada? Karena nggak semua rupa itu lenyapnya bersamaan. Ada yang udah lenyap, ada yang baru muncul, ada yang sedang berlangsung gitu. Jadi kalau kita bisa melihat tahapan rupa itu seperti itu fenomenanya, baru kita bisa merenungkan anicca dukkha anatta terhadap fenomena-fenomena itu. Jadi ini adalah vipassana yang sebenarnya, bukan vipassana yang tadi artifisial ya. Yeah, there are 2 kind of vipassana, artificial and real one. Jadi ada 2 jenis vipassana ya, vipassana yang buatan dan vipassana yang benar-benar asli gitu. Yeah. So nowadays many teacher, so because that some they teach artificial one only, not real one. Ya, jadi di zaman sekarang ini banyak guru-guru yang mengajarin vipassana itu yang palsu ya, bukan vipassana yang asli. Yeah. So young time we also practice a lot artificial one. Artificial easy lah. Every time walking, every step we pay attention, our step like that. At the time though we can get concentration. Our step at the time very light, body also very light. We enjoy like that. Artificial vipassana. Can get concentration also. Ya, jadi saya mengatakan dulu pada saat muda, saya juga sudah lama melatih vipassana yang palsu itu ya. Jadi guru-guru itu ngajarin kalau kita sedang melangkah, kita perhatikan langkah kaki gitu. Jadi dengan berlatih seperti itu, konsentrasi bisa terbentuk juga. Kaki bisa jadi ringan, langkah kaki ringan, badan jadi ringan gitu ya. Jadi nyaman, rasa enjoy juga ya, jadi menikmati juga. Tapi ya itu adalah vipassana yang mudah deh. Vipassana yang palsu itu mudah dilatih, tapi tidak bermanfaat katanya. So because please read the Visuddhimagga, Visuddhimagga Thagata, no? And also
learn the Abhidhamma also, Abhidhamma knowledge. No, this is very useful for your meditation. No. Saya menyarankan oleh karena itu Hmm. coba pelajari ya atau baca Wisuddhimagga Atthakatha gitu ya. Wisuddhimagga ini adalah kitab jalan pemurnian ya. Hmm. Dan kalau dan juga pelajari Abhidhamma gitu. Jadi dengan mempelajari dua ini nanti sangat membantu meditasi Anda. So Visuddhimagga is play the 7 Visuddhi, no? Sila Visuddhi, after that Citta Visuddhi, Citta Visuddhi and Samatha the same. After that Ditthi Visuddhi. Ditthi Visuddhi is trying the start 4 element meditation, trying Namarupa. After that, cause and effect, Parijjansubhada, cause and effect, Kinkha, Vitarana Visuddhi, step by step like that. Sila, Samadhi. Sila Visuddhi, Citta Visuddhi, Ditthi Visuddhi, Kinkha, Vitarana Visuddhi, no? No. After that, mega start vipassana level. Samasana jnana. Nah. Ya, jadi kitab Wisuddhimagga ya. Ini dia menjelaskan 7 tahap pemurnian ya. Dimulai dari Sila Wisuddhi, ini pemurnian moralitas. Kemudian Citta Wisuddhi, ini adalah pemurnian batin. Pemurnian batin atau pikiran gitu ya. Jadi Citta Wisuddhi ini sama dengan melatih konsentrasi, samatha ya. Ini berarti kita melatih konsentrasi atau samatha. Kemudian di atasnya itu Ditthi Wisuddhi. Ini adalah pemurnian pandangan. Nah, mulai dari Ditthi Wisuddhi, kita sudah mempersiapkan objek meditasi, objek vipassana. Itu adalah kita mengenali nama rupa gitu. Kemudian di atas Ditthi Wisuddhi itu Kangkha Vitarana Wisuddhi. Kita mulai melihat sebab kemunculan nama rupa itu. Nah, di atas dari Kangkha Vitarana Wisuddhi ini adalah Magga Wisuddhi itu di situ sama-sama nyana itu baru dimulai vipassana yang sebenarnya. So if not understand, at the time read the Pausaji book, Janati Pasati. No? Ya, jadi kalau sulit untuk membaca buku itu ya, saya menyarankan buku yang sudah ditulis oleh Paus Edoji yang judulnya adalah Janati Pasati. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu melihat dan mengetahui. Itu ada bahasa Indonesianya ada. Janati Pasati lah. Indonesia. Knowing seeing, yeah. Knowing and seeing, ya. Melihat dan mengetahui. Knowing and seeing. Knowing and seeing, yeah. Ya. Read this, not so big. This easy to read, yeah. Small book. Yaitu bukunya kecil dan mudah dibaca ya. Karena sudah di-compile oleh Saidoji. Gitu. Yeah. Very useful, no? Very Ya, useful. jadi buku panduan itu sangat berguna katanya ya untuk membantu meditasi. Because today some people are Pathamakali, first time they hearing our teaching. So because this, we have to encourage to read some book. Ya, saya sudah mengatakan karena hari ini ada serta yang baru pertama kali ya mendengar ajaran dari Saidao ini. Oleh karena itu Saidao menyarankan untuk baca buku-buku sebagai sumber referensi gitu ya. Because many teaching are artificial vipassana nowadays. But we have to share the real vipassana only, not artificial one. Ya, jadi karena zaman sekarang ini banyak di luar sana yang mengajari vipassana yang palsu gitu ya. Oleh karena itu di sini Saidao berusaha untuk mengajari vipassana yang asli yang sesuai dengan kitab itu. So real vipassana only can support the real megaphala, the end of the suffering. Karena hanya vipassana yang asli yang bisa membawa penderitaan membawa lenyapnya penderitaan yang asli ya. So really, real vipassana can remove the attavada, no, atta ditti, no. So this is very important. Atta ditti. Atta ditti meaning is believing the creator, no. This is very important. No? Another is the Sakaya Ditti. No? Real Vipassana have ability to remove such kind of that Atta Ditti. There are 3 kind of Ditti. No? One is a Natika Ditti. Natika Ditti are very, very bad one. They not believe the cause and effect. Even though do dana, they not believe like that. Future life although not believe, past life although not believe. This called Natika Ditti.
Number two is the Silapada Paramasa. They believe the future life, past life, but they practice in wrong way, like practicing like dog, like cow. They believe such kind of practice can be escape from the samsara like that. India, a lot such kind of tradition in the India. This called another deity. The third one is the Atta deity. Many people believe that creator God. Uh, so real vipassana can remove such kind of the Atta deity. Mm. Jadi saya mengatakan vipassana yang asli ini bisa menghilangkan ataditi, artinya Natika, Atta deity. bisa menghilangkan ataditi. Jadi diti atau pandangan salah itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu natika diti, itu adalah pandangan salah yang paling parah ini katanya. Ini pandangan salah di mana dia tidak percaya hukum karma, tidak percaya hukum sebab akibat, tidak percaya adanya kehidupan masa lampau, kehidupan masa depan gitu. Jadi dia merasa berdana pun tidak ada gunanya karena tidak ada hukum karma di dunia. Ini adalah natika diti. Di atasnya itu adalah silabata paramasa. Kalau ini pandangan salah tentang ada praktek atau ritual. Kalau ini mereka percaya hukum karma. Mereka percaya adanya kehidupan masa lampau, kehidupan masa depan, mereka juga yakin. Tapi mereka punya pandangan salah terhadap praktek dan ritualnya salah. Misalnya mereka yakin dengan praktek seperti hidup seperti anjing atau hidup seperti sapi itu bisa membawa kesucian, bisa terbebas dari samsara ini. Tapi itu adalah salah ya, itu tidak benar karena itu praktek yang salah. Di atasnya itu adalah ataditi, ini adalah pandangan salah tentang kepercayaan atau keyakinan adanya sang pencipta. Itu adalah ataditi. Kalau vipassana yang asli, dia bisa menyingkirkan ataditi ini. Yeah, surely you all have natika deity because you all believe the past life, future life. But you also know the Silabada Pramasa deity because you are practicing right way now. No, but Atta deity only can remove Sotapati Mega only. Atta deity, believe in the God, believe in the soul, believe in the soul. This soul is a one life to another life. This soul. Such kind of belief is that only Sotapati Mega only can remove. Jadi saya sudah mengatakan kita semua yang ada di sini sudah pasti tidak punya natika diti ya. Kita kan percaya hukum karma, percaya kehidupan masa lampau, kehidupan masa depan ya. Kita juga tidak punya silabata paramasa karena kita sekarang sedang berlatih jalan yang benar gitu, bukan praktek yang ritual-ritual yang salah gitu ya. Tapi yang ataditi ini hanya bisa disingkirkan oleh seorang sotapana aja. Jadi kita semua masih punya kepercayaan adanya jiwa atau roh gitu loh. Kita masih percaya adanya sesuatu yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kita masih percaya itu. Kita masih punya keyakinan seperti itu. Kehidupan masa depan saya masih ada gitu istilahnya gitu loh ya. So even though now you in there, you understand in time, you know such kind of identity, but maybe this life, no. Sometimes you are Christian family or Muslim family, and such kind of deity maybe believe you again like that. Surely. Jadi saya sudah mengatakan mungkin di kehidupan sekarang ya, Anda tidak punya kepercayaan adanya sang pencipta gitu ya, nggak percaya adanya Tuhan atau apa gitu ya. Tapi di kehidupan yang mendatang itu ya, kalau Anda terlahir di keluarga Kristen atau keluarga agama yang lain, Anda akan percaya lagi sang pencipta, Tuhan dan sebagainya gitu. Karena itu masih ada. Oh my God, Allah, you have to. Jadi kalau sudah terlahir di keluarga seperti itu, kata saya dong, Anda akan mengatakan oh my God gitu ya. Anda akan menyembah Allah dan sebagainya gitu lah ya. Yeah, sure. Ya pasti seperti itu. Gitu. Right. Benar ya? Because you are not yet reached the Sotapanna. Karena Anda belum mencapai Sotapanna, jadi pandangan salah itu masih ada di kita. So in Myanmar, not yet reached this light also they change there. Because their husband is a Christian, they change the Christian like that. Their husband is Muslim, they change the Muslim like that. Jadi saya sudah mengatakan di Myanmar ya, Vietnam atau Myanmar?
Myanmar. Myanmar also, Oh, di yeah. Myanmar. Di They are Buddhist, no? They are yogi, vipassana yogi. Yeah, artificial vipassana yogi. Artificial because cannot remove the atta. They are practicing the meditation center many years. After that, they marry with a Muslim and a chief like that. Yeah, possible lah. Because they are not yet Sotapanna. Jadi Shadow mengatakan tidak usah mikirin sampai kehidupan yang akan datang ya. Bahkan kehidupan yang sekarang di Myanmar pun, yogi-yogi yang katanya sudah melatih wipasana gitu, yogi loh, berlatih meditasi wipasana, tapi wipasana yang palsu itu ya. Mereka itu kalau sudah menikah atau kawin dengan suaminya yang dari Islam atau dari agama yang lain, ada Kristen, mereka akan pindah agama dan mereka akan menyembah Tuhannya masing-masing gitu. Yeah. Possible. Jadi hal seperti ini itu mungkin terjadi karena mereka belum sotapana. Okay, another 3 minutes left. Sisa 3 menit pertanyaan terakhir ada yang mau Okay, tanya. last question. Okay. Iya, satu pertanyaan terakhir. Nami Sedo Nami Bante. Mau nanya untuk Marana Nusati. Kalau sering-sering dilatih, kalau objeknya termasuk perundungannya seandainya tidak menimbulkan samvega, bagaimana? Terus cara untuk memunculkan lagi bagaimana gitu? So she asked, when there is no samvega, right, we have to practice Maranusati. Yeah. But because of we all too often practice Maranusati, so there's no more samvega. No samvega. No samvega anymore because too often practice Maranusati. Right? Okay, so try another meditation. And then I try another meditation. Ya, jadi kalau Maranusati sudah tidak ada samvega lagi, meditasi yang lain coba, objek yang lain ya. Another is not perfect Maranusati maybe. Sometimes they don't see their dead body. Only just recite only. Maranami Bhavisati, I will be dying. Only just recite only. Such kind of Maranusati are not perfect one. So perfect one is that you must know your dead body. Sometimes you are dying, you are more open, some blood coming. At the time you see you are no jivita in your body. This only the perfect Maranusati. Jadi kata Sedo, kemungkinan yang lain ya, berarti Anda melatih Marananusatinya itu belum sempurna gitu. Anda hanya apa sih mengucap aja, hanya diucap kata-kata kosong aja gitu. Saya akan mati, hanya kata-kata aja, tapi nggak ada maknanya. Maranusati yang ideal lah, yang sempurna itu, selain Anda mengucapkan kata-kata itu, Anda memahami kata itu maknanya seperti apa, Anda juga harus bisa melihat mayat Anda sendiri gitu. Jadi kalau yang idealnya itu Anda bisa pada saat tutup mata Anda kebayang mayat Anda sendiri matinya seperti apa, apakah mulutnya terbuka, keluar darah, dan Anda melihat kalau di tubuh mayat ini sudah tidak ada nyawanya gitu. Daya hidupnya sudah nggak ada, hanya tubuh mayat aja. Nah itu adalah Maranusati yang sebenarnya. Kalau Maranusati seperti itu pasti muncul samvega gitu. According to Pausara teaching is have to see that in your future when you will die like that. So if you have concentration and not concentration, you can see that you are real at that time. At that time, one of my friends he saw his dead body in the hospital because many nurses are surrounded by his dead body. Many nurses maybe the environment also like hospital like that. At the time he know, oh, I will die that time maybe. Maybe at the time he a little bit old. So now he is a very young, right? So he's see that he move his body namarupa in the future. And then he see that his dead body. No, at the time he know his real dead body, no artificial. No? Many nurses also surrounded by his dead body like that. This is a perfect one like that. At the time dead body also no jivitiriya. At the time this is a perfect mananusati. Jadi kalau yang diajarin oleh Paus Sadauji ya, kita itu harus melihat
kapan kita akan meninggal gitu. Jadi kalau Anda punya konsentrasi, Anda bisa tahu usia Anda kapan akan meninggal gitu. Bahkan hari apa dan jam berapa bisa tahu gitu ya. Jadi setelah Anda tahu waktu itu, Anda geser eh, nama rupa Anda ke masa depan gitu, ke masa di mana Anda meninggal itu. Nah, Anda bisa melihat tubuh Anda seperti apa. Jadi seperti cerita temannya saya, Dao, dia melihat pada saat itu temannya masih muda ya. Dia pada saat meditasi Maranasati masih muda. Dia melihat kematiannya itu, pada saat kematian itu tubuhnya itu di rumah sakit dan dikelilingi oleh di sekitarnya itu ada suster dan dokter gitu. Dan dia melihat tubuhnya itu jauh lebih tua daripada yang sekarang. Sekarang dia masih muda, tapi dia melihat mayatnya itu sudah tua, mukanya kelihatan tua dan di tubuhnya ini sudah tidak ada nyawa lagi. Daya hidupnya sudah nggak ada, hanya tinggal mayat aja gitu. Nah, itu adalah Marananusati yang sebenarnya, yang sempurna yang seperti itu. So you already saw your dead body? Jadi saya tuh tanya, Anda sudah melihat mayat Anda sendiri belum? Belum saya dong. Not yet. Oh, you are no perfect. Berarti belum yang sempurna You ya. are artificial Mananusri only. Masih yang palsu. Gitu. Maranusatinya masih yang palsu. And Buddha also recommend that sometimes difficult to see the dead body, your dead body. At the time, reflect. During breathing out, only one set. Breathing in, breathing out. At the time, I may die. Reflect always like that. Jadi Buddha juga mengajari kita ya. Jadi kalau Anda masih sulit untuk melihat tubuh mayat Anda sendiri, kita bisa merenungkan setiap napas yang masuk dan keluar. Mungkin di napas yang selanjutnya saya sudah nggak bernapas lagi gitu. Saya sudah mati gitu. Ini adalah napas saya yang terakhir gitu. Anda harus renungkan seperti itu terus. Yeah. Pada Reflect. waktu latih anapanasati merenungkan. So while practicing anapanasati, we reflect like that. These are my last Sometimes you're breath. boring to meditate anapana, and then reflect like that. Ya, jadi kalau lagi bosen ya, mati anapana lagi bosen atau lagi malas, Anda latih seperti itu. Mungkin ini napas saya yang terakhir gitu. Renungkan seperti itu. Like that. Breathing in, no. Breathing out. After that, I may die like that. Reflect like that. Jadi setelah napas masuk, napas keluar, mungkin setelah ini mungkin saya akan mati gitu. Atau ini napas saya yang terakhir gitu. Anda renungkan seperti itu. So eating time also like that. One handful you are eating or one spoon you eating. This time I may die. No, you're chewing right the food. No, so after that I may die like that. Jadi No time to meditate. Sitting meditation time. After that I will die. Jadi pada saat makan juga seperti itu kata saya tuh ya. Pada saat sedang menyuap makanan, sedang kita kunyah ini. Ini mungkin suapan makanan terakhir gitu. Mungkin setelah ini saya akan mati gitu. Jadi kalau sudah mati pada saat makan nggak ada waktu lagi untuk duduk meditasi kita saya nggak sempat lagi gitu ya. Yeah, in the mass, once shadow I think eating time he died. Yeah, just eating time. And also one shadow giving tomato time also die. Yeah, giving tomato after that he fall down and dying like that. I don't know why. After eating tomato, maybe food are not suitable. Maybe after lunch, and then I give the Anubodhana tomato. During tomato time, suddenly he fall down like that, dying like that. Ya, jadi kata Sayadaw di Myanmar juga seperti itu. Ada Sayadaw yang sedang makan tuh tiba-tiba mati gitu. Sedang makan ya. Ada juga satu Sayadaw yang setelah makan dia kasih damato. Pada saat kasih damato tiba-tiba terjatuh ke belakang mati gitu. Yeah, I also saw the Indonesia one the meeting. Many religious leader meeting. One leader giving speech. Beside him, one shadow like one shadow fall down like that. I don't know why, dying after that. Ya, jadi Sayadaw juga pernah melihat video ya. Sitting together, no, sitting together. Video Yeah, pada video. satu live. Videonya itu live tapi sudah direkam ya. Itu sedang ada pertemuan pemuka agama. Ada perwakilannya. Ada yang Kristen, Islam, Buddha, Hindu ya. Pada saat itu yang ngomong mungkin yang agama lain gitu. Tapi sebelahnya duduk biku gitu. Biku itu sedang duduk tiba-tiba keliangan jatuh mati langsung.
Maybe weather very hot, maybe we are open space. They are meeting in the open space like that. Maybe hot, maybe because this. Ya, mungkin karena kepanasan, karena itu di tempat terbuka katanya ya. Yeah, so have to reflect like that. Ya, jadi harus direnungkan seperti itu ya. Kematian bisa kapan aja. Okay, share Mary lah. Now, Iprim Pancasa ya.